Pemerintah mendadak rapat bersama Komisi 1 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 19 Maret malam ini. Mereka melakukan rapat tertutup di ruang Komisi 1 DPR RI. Rapat tersebut digelar menjelang pengesahan revisi Undang-Undang atau RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Kamis besok. Dari sisi pemerintah, rapat itu dihadiri Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto. Selain itu ada pula Wakil Menteri Pertahanan RI Marsikal Madya TNI Purnawirawan Doni Hermawan, sedangkan dari sisi DPR rapat itu dipimpin oleh Ketua Panja RUU TNI yakni Utut Adianto dan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Budia Satrio Jiwandono. Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas menyebut pertemuan itu menghasilkan keputusan bahwa ada sejumlah perbaikan RUU TNI, khususnya diksi mengenai kekhawatiran adanya duifungsi TNI. Namun, kata Supratman, tidak ada perbaikan yang berarti dalam RUU TNI yang dibahas pada malam ini. Dia menyebut hanya ada penyesuaian frasa dan diksi yang ada dalam draft RUU TNI. Lebih lanjut, Supratman menambahkan pihaknya pun belum tahu apakah RUU TNI akan segera disahkan dalam sidang paripurna DPR pada Kamis besok. Dia mengaku belum mendapatkan undangan dari pimpinan DPR. Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dihadang oleh massa mahasiswa Trisakti yang menggelar protes besar-besaran siang tadi. Supratman terpaksa turun dari mobilnya setelah dipaksa oleh massa mahasiswa. Kejadian itu bermula saat mobil yang dikawal patroli hendak melintas di depan gerbang Pancasila gedung DPR sore tadi. Namun, ratusan mahasiswa dari Universitas Trisakti yang sedang menggelar unjuk rasa langsung menghadang jalan mobil tersebut. Dalam sekejap, massa mengerumuni kendaraan dan menuntut agar pejabat yang ada di dalamnya turun untuk berdialog. Beberapa saat setelah itu, dua ajudan yang mendampingi Supratman keluar dari mobil dengan tujuan untuk meminta massa mundur. Namun, tuntutan mahasiswa untuk bertemu dengan Menteri Hukum tetap tidak terbendung. Massa semakin mendesak, bahkan dengan berani melepas plat nomor mobil tersebut sebagai bentuk protes. Setelah beberapa menit yang penuh ketegangan, Supratman akhirnya keluar dari mobil. Begitu menyadari siapa yang baru saja turun, mahasiswa langsung bersorak. Supratman yang mengenakan jas hitam itu tampak tenang saat berjalan menuju kerumunan mahasiswa. Dengan langkah pasti ia berjalan kaki menuju gedung DPR dan duduk bersama mahasiswa yang menantinya. Dialog pun berlangsung di mana Supratman menyampaikan komitmennya untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa terkait revisi RUU TNI ke pihak pemerintah dan DPR. Dalam momen ini juga, mahasiswa memberi ultimatum kepada pemerintah jika tetap mengesahkan RUU TNI. Mahasiswa bahkan mengancam akan membawa massa lebih banyak dari hari ini jika revisi UU TNI ini tetap disahkan. Menteri Hukum pun berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa terkait penolakan mereka terhadap RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada DPR. Pokoknya nggak puasa, bukan bapak yang puasa. Saya sakit nih, puasa sakit. Ayo lah, Pak. Udah, buang. Anjir. Dari luar ya bang videonya bang. Seru. Bantu videoin nggak? Mau dibantu videoin nggak? Tapi kan bukan saya ya Kementerian Teknis. Nah karena itu kita Kementerian Hukum. Nah karena itu nanti saya akan sampaikan kepada seluruh kementerian menyangkut juga kepada pimpinan DPR. Ini saya masuk nanti ini untuk menyampaikan tuntutan teman-teman. Jadi baik itu di Kementerian Pertahanan, di Kementerian Sekretaris Negara dan juga. Berarti Bapak datang sini yang kemarin apa? Enggak, saya satu itu mau rapat. Satu mau rapat. Yang kedua, ini bukan soal RUU TNI lagi. Iya, beda Pak ya, udah beda ya. Beda. Nah,
karena itu saya akan masuk sampaikan tuntutan teman-teman kami semua, termasuk kepada pimpinan DPR. Nah, kalau saya izin masuk, Pak. masuk Pak dari Presiden Pak. Kalau misalkan DPR masih tetap kekeh untuk memparipurnakan kedua revisi Undang-Undang TNI, maka di hari itu juga kami akan membawa jumlah massa yang lebih banyak dari hari ini. Oke, saya sampaikan. Bahwa gerbang ini pernah rubuh karena kita, Pak. Iya. Ini Pak, Bapak, izin. Boleh, ini Pak, izin masuk Pak sebenarnya. Saya tahu bukan Bapak yang merekomendasi, itu Kementerian Pertahanan. Tapi Bapak coba sampaikan kepada Pak Prabowo. Itu RUU TNI bukan masuk dalam program prolegnas prioritas awal mulai dari DPR. Cuma dari Ibu pribadi juga sampaikan Bu kepada teman-teman DPR semua. Fraksi PDI pertama. Itu tidak pernah masuk prolegnas prioritas. DPR seharusnya menjadi penyeimbang pemerintah. Namun kenapa DPR mengakomodir semua kepentingan dari pemerintah? Pak Presiden Prabowo Subianto kenapa langsung memberikan surat penunjuk perwakilan dari pemerintah untuk membahas RUU TNI, sedangkan DPR awal mulai belum mengakomodir ini, belum mengatakan iya atau tidak, tapi langsung mengeluarkan surat presiden, surat keputusan presiden. Mungkin dari pemerintah mempunyai itu Pak, kewenangan lebih besar untuk membatalkan ini. Tolong sampaikan kepada Pak Prabowo, tarik semuanya, batalkan. Ya, saya akan sampaikan. Cuman yang penting teman-teman tahu, ini kan akibat reformasi juga. Bahwa dulu kekuasaan membentuk undang-undang itu ada di pemerintah, ada di presiden. Tapi pasca amandemen, kekuasaan membentuk undang-undang itu dikabulkan. Nah, karena itu tidak mungkin bagi presiden tiba-tiba tidak menanggapi sebuah, karena di undang-undang itu kan 60 hari sejak undang-undang dikirim, itu bukan diundangkan. Kalau ada usulan inisiatif dari parlemen, 60 hari wajib hukumnya bagi presiden untuk mengirim surprise, wajib. Apa tidak? Kalau tidak kan tetap jadi undang-undang. Enggak, bukan. Ini proses. Yang penting adik-adik tahu dulu prosesnya. Ya, saya Soal substansinya itu soal lain. Tadi kan ini kita bicara substansi nih. izin Pak, izin masuk ya Pak ya. Kalau kita berbicara substansi ya, izin pres. Kalau kita berbicara substansi, kita sudah capek Pak dicekokin sama substansi. Substansi dari DPR RI maupun pemerintahan nggak ada yang kena ke masyarakat. Ini semua RUU bakal jadi Pak akhirnya kalau nggak ada tindak lanjut dari pemerintahan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.